Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina dengan NIM 232020238862081115. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai meningkatkan minat belajar siswa dalam pendidikan Islam melalui teknologi pembelajaran. Nah, teknologi pembelajaran dapat meningkatkan minat belajar siswa dalam pendidikan Islam dengan cara yang interaktif dan modern. Nah, berikut adalah beberapa manfaat dan langkah optimalisasi teknologinya. Nah, manfaat teknologi dalam pendidikan Islam yang pertama, pembelajaran interaktif, di mana menggunakan video, animasi, dan permainan edukatif untuk menyajikan materi secara menarik. Nah, yang kedua, akses mudah ke materi. Nah, siswa dapat mengakses materi pendidikan Islam kapan saja melalui platform e-learning. Nah, yang ketiga, visualisasi melalui infografis, di mana menggunakan gambar dan peta konsep untuk menjelaskan topik kompleks. Nah, yang keempat, pembelajaran kolaboratif daring, yaitu memfasilitasi diskusi dan kerja sama antar siswa secara online. Nah, yang kelima atau yang terakhir, pengalaman pembelajaran personal, di mana teknologi dapat menyesuaikan materi sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Nah, cara optimalisasi teknologi pembelajaran yang pertama, platform e-learning, di mana menggunakan platform seperti mobile dan Google Classroom untuk modul interaktif dan diskusi daring. Nah, yang kedua, video dan animasi, di mana menggunakan video untuk menyampaikan kisah Nabi dan materi akhlak secara menarik. Nah, yang ketiga, aplikasi interaktif, yaitu memanfaatkan aplikasi untuk belajar Al-Quran dan hadis dengan latihan tajwid dan hafalan. Yang keempat, AR dan VR, yaitu menggunakan teknologi augmented reality dan virtual reality untuk simulasi pengalaman ibadah dan tur situs bersejarah Islam. Nah, yang terakhir, media sosial, yaitu menciptakan kelompok diskusi di media sosial untuk interaksi dan berbagai materi pembelajaran. Baik, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang masuk, yaitu pertanyaan dari Namira Arif, di mana pertanyaannya, apa saja tantangan etika yang muncul dalam penerapan teknologi pembelajaran pada pendidikan Islam di era 5.0, dan berikan contoh kasus dan analisisnya. Nah, 5.0 ditandai dengan integrasi teknologi yang semakin canggih dan kompleks termasuk dalam dunia pendidikan. Nah, penerapan teknologi pembelajaran e-learning pada pendidikan Islam di era ini menghadirkan peluang besar, namun juga diiringi tantangan etika yang perlu diwaspadai. Nah, beberapa tantangan etika, yang pertama, privasi dan keamanan data, dan yang kedua, kesenjangan digital, yang ketiga, ketergantungan dan kurangnya interaksi sosial, yang keempat, konten yang tidak sesuai, yang kelima, etika penggunaan AI dalam pembelajaran, yang keenam, kesenjangan digital dan kesadaran terhadap teknologi, yang ketujuh, hak cipta dan penggunaan materi digital. Nah, kesimpulannya yaitu tantangan etika dalam penerapan teknologi pembelajaran pada pendidikan Islam di era 5.0 merupakan isu kompleks yang memerlukan perhatian serius, di mana penting untuk membangun kesadaran dan komitmen bersama untuk memastikan bahwa teknologi digunakan secara bertanggung jawab dan etis, sehingga dapat memberikan manfaat optimal bagi pendidikan Islam dan generasi mendatang. Nah, pertanyaan yang kedua dari saudara Kevin, di mana pertanyaannya ialah, apa saja tantangan etika dalam penerapan teknologi pembelajaran dalam pendidikan agama Islam? Yaitu penerapan teknologi pembelajaran dalam pendidikan Islam menghadirkan peluang besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas akses terhadap ilmu pengetahuan. Yang pertama, konten digital dan nilai-nilai Islam. Yang kedua, privasi dan keamanan data siswa. Yang ketiga, kesetaraan akses dan kesenjangan digital. Yang keempat, peran guru dan etika profesional. Yang kelima, dampak sosial dan budaya. Dan yang keenam ialah etika penggunaan media sosial. Nah, kesimpulannya, tantangan etika dalam penerapan teknologi pembelajaran pada pendidikan Islam sangat kompleks dan penting untuk mengingat bahwa teknologi hanyalah alat dan tidak boleh menggantikan nilai-nilai Islam dan etika dalam pendidikan. Nah, langkah yang dapat diambil yaitu pemilihan konten digital yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua, pengembangan kebijakan privasi. Yang keempat, upaya untuk mengatasi kesenjangan digital. Yang
4. Peningkatan keterampilan digital guru. Yang kelima, membangun budaya digital yang positif di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, pengembangan pedoman etika dan penggunaan media sosial dalam pembelajaran. Nah, itulah jawaban yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator.